Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Andri. Ya, Bu Andri, berikan kabarnya hari ini. Sehat nggih, alhamdulillah. Ya, ini Bu, jadi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nanti beberapa poin atau beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan seperti itu. Jadi ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Andri nanti terkait dengan pembelajaran hari ini. Jadi nanti apa ya, saya mohon izin juga nanti di kelas untuk melihat pembelajarannya gitu Bu Andri. Langsung aja untuk yang pertama Bu Andri, nanti kira-kira pembelajaran hari ini mata pelajarannya apa ya? Matematika. Oke. Untuk kelas 1 ya, nanti untuk tujuan pembelajarannya kira-kira hari ini itu membahas tentang matematikanya. Tujuannya untuk membahas mempelajari Bangun datar. Oh, berarti nanti pelajarannya itu memang apa ya? Memang membahas tentang bangun datar gitu. yang Masih masih sebetulnya sederhana betul, karena memang baru kelas 1 ya Bu Andri. Terus ini Bu Andri, nanti kira-kira strategi yang digunakan Bu Andri dalam pembelajaran di kelas apa? Misalkan apakah menggunakan model pembelajaran apa atau nanti kegiatan yang dibuat seperti apa? kalau strategi saya kelas 1 itu saya usahakan untuk kontekstual teaching learning, jadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau benda-benda yang ada di sekitaran mereka. Jadi mereka itu lebih familiar, lebih bisa lebih mengaitkan antara materi pelajaran dengan apa-apa yang mereka jumpai di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi lebih ke CTL, Ya, kontekstual teaching learning. Berarti nanti apa ya, anak-anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan contoh-contoh benda langsung gitu ya Bu, misalkan di kelas atau di sekitar mereka begitu ya. Jadi itu bisa banget Bu nanti, karena memang itu bisa apa ya, dalam tanda kutipnya itu bisa membuat anak menjadi lebih paham, dan tentunya nanti juga bisa membuat pengalaman itu secara langsung dan nyata gitu. Karena misalkan lingkaran contohnya nih apa, jam, misalkan segi 4 atau persegi panjang, misalkan papan tulis begitu. Jadi kan mereka punya pengalaman langsung, mereka bisa menyebutkan sendiri, itu nanti bisa lebih paham. Nah, itu sekali. Terus ini Bu, kira-kira nanti ada kendala nggak ya Bu? Mungkin akan dihadapi gitu Bu, kira-kira. Ya, mungkin manajemen waktu yang harus ditekankan, karena kan anak kelas 1 kadang tidak bisa Iya benar. jadi harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau manage waktu nanti sebisa mungkin ini apa ya, karena memang anak-anak ya kan nanti ya nanti bisa saling mengingatkan lawan, nanti kita kalau waktunya sudah lebih kayak gitu juga nanti bisa apa ya, segera ke tahap berikutnya begitu saja. Nanti yang penting apa sesuai dengan waktunya gitu. Terus nanti kira-kira ada ice breaking gitu Pak? Ada di setiap pelajaran pasti ada speaking, karena nanti kan biar tidak monoton gitu kan. Iya. Jadi harus ada saat di tengah pelajaran harus ada speaking biar anak-anak Relax betul sekali, pakai teknik stop atau teknik apa itu bisa dilakukan supaya anak-anak juga tidak bosan, intinya kan gitu kan. Jadi lihat sejenak dulu, nanti apa ya, supaya lebih maksimal lagi dan fokus lagi gitu. Terus ini Bu Andri, nanti untuk penilaiannya bagaimana kira-kira? Anak-anak dinilai pakai tes tertulis atau misalkan langsung dinilai gitu? Ya, ada teks tertulis juga ada nanti di akhir pembelajaran. Ada juga yang keaktifan. Iya, langsung gitu ya, langsung juga belajar. Iya. pembelajaran juga ada penilaian keaktifan, apakah sesuai aktif apa pasif, kayak gitu itu pasti saya nilai. Ya, ada penilaian proses dan penilaian akhir gitu ya Pak. Ya. Siap. Mungkin seperti itu Bu Andri, nanti mohon izin sekali lagi nanti izin ke kelas untuk melihat pembelajarannya. Dan di sini tujuannya untuk sharing saja ya, nanti jadi tidak ada yang merasa yang lebih dan tidak ada yang di bawahnya. Berarti kita di sini sifatnya sharing dan untuk apa ya, belajar bersama begitu. Nanti ya ada yang mau didiskusikan juga Bu Andri boleh sekali untuk mendiskusikan, dan tentunya semangat selalu ya Bu Andri untuk mengajar anak-anak di kelas, dan tentunya tunjukkan yang terbaik dari Bu Andri, selalu menjadi apa ya, guru yang inovatif, guru yang selalu semangat, dan sukses selalu untuk karir Bu Andri. Ya, jadi cukup sekian Bu untuk pengantarnya, nanti kita ke kelas berikutnya.
Satu tiket Bang. Di sini. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Nah, pelajaran minggu kemarin kita kan sudah membahas materi penjumlahan, pengurangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang berbagai macam bentuk. Ya, bentuk apa? Bidang datar ya. Kita akan membahas tentang bangun datar. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Ada berbagai macam bentuk ya. Bentuk atau benda. Kira-kira menurut kalian itu bentuknya sama apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Coba contohnya apa? Yang kamu lihat. Terus ini namanya segitiga. Kalau yang ini namanya apa? Ada yang tahu? Segi empat. Kalau yang ini? Lingkaran. Oke, sekarang diburu gambarnya di sini seperti ini ya. Seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Jadi segitiga itu punya 3 ya. Oke, kalau yang segi 4. Nah, ada berapa ini garisnya ini? Ada berapa garis? Iya, ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ada lagi? Kalau besar ke sini. Nah, kasih di sini ya. Contoh. 1. Mimi, kan? Ini ya. Mimi. Iya, betul. Ada banyak ya kalau lingkaran ya. Bisa jam, bisa kipas ya, bakso. Kita stop dari semua aktivitas ya. Oke, semuanya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Fajar, saya juga 11, saya hormati Ibu Andri, salah satu guru kelas 1 sebagai tenaga Mas Fajar. Yang ini acara ketiga ya, kemarin sudah coaching observasi, terus melaksanakan Mas Fajar melaksanakan observasi di kelas, dan selanjutnya ini panjenengan nanti akan di coaching pasca observasi terkait dari kemarin yang sudah diobservasi Pak Fajar. Jadi memang kegiatan ini itu melatih pemuda supaya jadi pemimpin di suatu instansi. Baratnya kalau jadi anak sekolah itu kalau mau melakukan supervisi itu kayak apa? Kalau pengalaman kita dulu supervisi kan ujuk-ujuk ke kelas, kita MPP, terus menilai itu. Nah sebenarnya kalau betul atau yang sesuai dengan modul di buku itu, sebelum melakukan observasi di kelas itu perlu coaching dulu. Jadi coaching itu ibaratnya menanyakan target apa sih pembelajaran nanti yang mau dicapai oleh guru yang akan di observasi atau di supervisi. Selanjutnya setelah mengetahui target atau harapan dengan observasi, ya saat observasi kan tentu tidak semua atau pembelajaran itu tidak 100% sempurna, pasti ada masih sedikit ini dibahas dalam wajib pasca observasi, dan diharapkan nanti pembelajaran berikutnya itu merupakan perbaikan dari pembelajaran sebelumnya. Dibahas nanti melakukan ujian bersama sebelumnya saya nanyakan secara keseluruhan kemarin Mas Fajar melakukan observasi bagaimana hasilnya secara umum observasi di kelas. Secara umum untuk Bu Andri sendiri, karena Bu Andri juga ibaratnya masih muda dan semangatnya luar biasa, itu menghadapi anak-anak kelas 1 yang sifatnya itu beraneka ragam itu sudah bisa menguasai seperti itu. Jadi sudah bisa menguasai kelasnya, dan juga mungkin kalau mungkin ada lah beberapa yang mungkin belum, itu kan memang anak kelas 1 seperti itu, tapi ya secara umum sudah bisa. Dan pembulan-pembulannya juga bisa menerapkan pembelajaran itu menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif kayak kemarin itu menggunakan proyek, jadi ada hasil karyanya. Terus kelas 1 muridnya berapa? 27. Banyak ya? Jadi memang tahun berapa? 87. Semangat. Jadi kita dari dulu. Iya. Jadi terus modelnya paling juga pakai berdiferensiasi mungkin sudah, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang harus ditekankan. Tapi sudah KSE nya sudah ada speaking and stop itu sudah. Iya, jadi itu kalau nanti ada kekurangan silakan dibahas saat proses. Jadi santai saja. Jadi ini latihan dari besok kalau nanti Mas Fajar dari rumah sekolah ya jangan biasa, jadi jangan biasa nanti kalau kita malah mengalir. Jadi dari menggunakan seperti kita antar ini silakan untuk melaksanakan coaching. Baik Bu Andri, ini mohon waktunya sebentar ya. Setelah kemarin kita observasi di kelas, melihat Bu Andri mengajar, bagaimana caranya mengajar, cara mengenalkan guru, sharing sebentar gitu. Oke, ini kita santai aja Bu, jadi kita sharing, nanti kita apa yang bisa didiskusikan dan apa yang ada kendala kita diskusikan. Yang pertama nih Bu, bagaimana itu perasaan Bu Andri ketika kemarin diobservasi? Apa grogi ya bagaimana? Iya, awal-awalnya sih grogi, ya, tapi lama-kelamaan ngalir gitu aja. Iya.
jadi ya santai gitu ya Bu ya, karena ya biasa kayak kita ngajar biasa. Jadi grogi wajar gitu, tapi nggak apa-apa, itu kan cuma di awal gitu, dan selanjutnya bisa. Terus ini tuh langkah-langkah yang sudah Bu Andri lakukan dalam mengembangkan atau meningkatkan keterampilan ataupun ya aktivitas di kelas itu, mari bagi gunakan apa cara? Kalau saya menggunakan berbagai macam metode yang bervariasi. Ya, nanti anak-anak nanti kelas 1 itu kan gampang bosan kalau nggak dikasih aktivitas yang menarik dan menantang, itu biasanya mereka bisa benar-benar, jadi biar mereka aktif, jadi pakai metode yang bisa membuat siswa itu aktif. Ya kemarin kan juga ada prakteknya juga, buat karya juga itu udah bagus banget Bu, nanti bisa untuk ditingkatkan. Syukur-syukur nanti bisa mencoba model-model pembelajaran yang lain. Nah kan banyak tuh, nanti kita bisa lihat di YouTube atau mungkin kita lihat referensi-referensi di internet itu banyak sekali yang baru sudah dilaksanakan bulan itu udah bagus banget, jadi bisa untuk dikembangkan lagi. Nanti juga teman-teman lain mungkin yang belum nanti bisa diinfokan gitu. Terus ini Bu, nah kalau yang kemarin menurut Bapak yang sudah diterapkan, tadi kan beberapa metode, terus ada prakteknya juga, itu menurut Bapak sudah berhasil belum diterapkan di kelas? Sejauh itu sudah berhasil diterapkan di kelas, tapi juga masih banyak beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki gitu. Jadi secara keseluruhan sudah berhasil saya terapkan, tapi juga butuh bimbingan lagi nanti ke depannya. Udah bagus kayak itu. Terus ini kendalanya ya, tadi kan ngomong ada kesulitan atau kendala, kira-kira ya ada kendala tidak pas kemarin itu apa saja gitu mungkin? Mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu, karena anak kelas itu kan mungkin cenderung masih baru, masih awal-awal sekolah di SD gitu. Jadi ada beberapa yang masih malu-malu gitu, jadi kurang aktif, jadi harus dipancing dulu. Jadi harus dipancing, harus aktif kita yang sebagai guru yang harus mancing pertanyaan, harus bisa menunjuk gimana nanti Mas Rendra, bagaimana nanti Mas Adi, jadi kita harus aktif mancing siswa. Iya, istilahnya kalau apalagi kelas 1 itu harus gimana ya, sering interaksinya tuh lebih banget gitu ya gitu. Benar itu udah kemarin juga saya juga sudah berhasil sebenarnya ya, tapi ya namanya anak-anak ya tetap ada 1-2 yang seperti itu, tapi secara keseluruhan udah bisa dan bagus, dan cara penyelesaian itu juga udah selesai, sudah bagus begitu. Terus kira-kira kalau tadi kan ada beberapa yang kurang aktif itu, kira-kira itu penyebabnya apa Bu? Kalau sejauh ini Bu Andri kok bisa anak ini kurang aktif gitu? Ya mungkin masih di awal-awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru itu kan, apalagi mereka pertama kali masuk SD, jadi masih pemalu gitu, jadi masih malu-malu gitu. Jadi mungkin nanti akan disesuaikan sama gaya belajar mereka nanti mungkin Pak. Jadi nanti akan saya usahakan untuk lebih menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Terus sekali itu ya, kalau dalam istilahnya sekarang itu kan sesuai gaya belajar, sesuai kemampuan kita berdiferensiasi gitu ya. Jadi ya yang sudah dilakukan misalkan di awal itu ditanya kira-kira yang sudah paham siapa aja. Nah, itu nanti anak-anak yang sudah paham nanti kan diklasifikasi disendirikan, yang belum bisa. Nanti pas waktu pembelajaran nanti kita bisa itu kayak yang sudah bisa nanti kasih tahu yang belum bisa. Mungkin untuk gitu mungkin. Terus nanti kalau hasilnya pun juga sesuai dengan anak ini misalkan lebih suka dengan gambar, kasih aja mereka buat gambar, atau ini anak dengan kata-kata tulisan juga gitu. Jadi yang penting masih sesuai dengan tujuan. Misalkan dalam matematika, misalkan itu di situ ada benda-benda misalkan bangun data, nanti kan ada yang bisa menuliskan pakai kata-kata atau menggambar lingkaran atau misalkan menyampaikan langsung juga. Jadi ada beberapa penilaian di sini, jadi itu bisa diterapkan dengan bagus banget. Terus kira-kira tadi untuk Bu Andri tadi mengambil solusi adalah belajarnya nanti sesuai dengan gaya belajarnya mereka, itu kira-kira akan dilaksanakan kapan? Itu pas pelajaran gitu ya. Nah itu bisa segera diaplikasikan supaya pembelajaran di kelasnya itu juga lebih maksimal, anak-anaknya juga
semangat mengikuti, dan tentunya intinya pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik. Jadi kita berikan semaksimal mungkin kepada peserta didik suatu pembelajaran yang bisa bermakna. Jadi nanti ketika dia pulang, ketika dia belajar sendiri di rumah itu sudah terngiang-ngiang, oh yang disampaikan ini gitu, tanpa harus dibimbing gitu pun insya Allah udah bisa. Tetapi setidaknya karena kita kelas 1 ya tetap harus kita berikan motivasi anak-anak itu seperti itu. Kan ada yang jadi kelas 1 kan mencari perhatiannya, kita dukung aja, yang penting kita berikan dukungan yang positif gitu. Ya mungkin seperti Bu Andri sudah cukup, pokoknya Bu Andri semangat selalu, dan apa yang sudah dilakukan sudah luar biasa, sudah keren sekali. Nanti bisa ditularkan ke teman-temannya, terus pokoknya semangat selalu. Nanti kalau ada kendala apa bisa konsultasi. Ya, terima kasih Bu Andri.